Siang. Ah, yang terhormat, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Yang terhormat, Bapak Ibu Fasilitator dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan rekan-rekan sekalian. Baik, kita langsung saja hari ini untuk kegiatan kita mungkin akan dimulai dari pemaparan terkait dengan PSP, kemudian yang kedua PBD, dan yang ketiga IKM. Mungkin saya menyapa satu persatu untuk fasilitatornya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin untuk fasilitator PSP-nya dari Mas Herlambang ya. Ya, Mbak. Oke, untuk PBD-nya untuk Kabupaten Bulungan ada Pak Edi Supriyadi, monitor Pak Edi. Ya, baik. Kemudian fasilitator IKM ada Mas Haris Lasmana. Begitu ya, Mas Haris. Oke, kalau begitu kita langsung beranjak aja. Eh, Pemaparan pertama dari terkait dengan PSP. Silahkan, Mas Herlambang. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, ada Pak Idin Wiglo, juga dari tim BGP juga sudah hadir. Eh, karena sekarang PSP itu akan melakukan paparan setiap 2 bulan sekali fasilitatornya, jadi mungkin dan jika fasilitator tidak hadir, kita bisa tetap berjalan karena memang eh, ketentuannya bisa diwakili oleh tim dari BGP dan alhamdulillah tim BGP sudah hadir juga. Jadi ada Mbak Kurnia, Mas Rizky juga ini ada belum ada namanya ya. Ada 3 orang perwakilan karena memang fasilitatornya tidak ada yang hadir, mungkin bisa diberikan diwakili oleh BGP karena di Bulungan ini ya kalau tidak salah ada berapa ya? 14 ya, 14 sekolah ya. Ini jadi mungkin bisa dirangkum saja teman-teman dari BGP hal-hal menarik apa yang dilakukan di sekolah. Mungkin ada dari sekolah mana gitu kan kita bisa ambil contoh gitu ya. Terus juga bisa misal ada masalah baru bisa juga disampaikan gitu ya masalah yang perlu dieskalasi ke dinas pendidikan supaya dinas pendidikan eh, eh, mengetahui gitu kan. Tapi jika memang semuanya sudah berjalan mungkin kita tidak perlu dipaparkan satu persatu bersekolah karena eh, mungkin waktunya juga pendek ya karena masih ada setelah ini masih ada 2 program lagi dan kita perlu memaksimalkan semua program itu bisa tersampaikan gitu. Baik, dari BGP siapa yang ingin menyampaikan untuk PSP-nya? Cek Mbak Kurnia atau Mas Rizky atau eh, yang lain mungkin bisa merangkum hasil pendampingan PSP seperti apa di bulan kemarin. Halo, cek teman-teman BGP bagaimana? Teman-teman BGP, halo, cek. Ya mungkin sementara ya, sementara mungkin tim BGP masih eh, mempersiapkan mungkin ya. Nanti kita coba panggil lagi. Jadi mungkin yang ada yang ingin dari BPMP sampaikan adalah PSP yaitu mengenai eh, pengimbasan dan juga kombelnya, Bapak Ibu. Jadi izin mungkin kami sampaikan ke Bapak Ibu di Dinas Pendidikan bahwa untuk sekolah penggerak, terutama sekolah penggerak itu nanti ke depannya akan diberikan kewajiban untuk melakukan pengimbasan Bapak Ibu, Bapak Ibu. Jadi Un- eh,
nanti jumlahnya atau mekanismenya memang masih digodok ya, tapi tentu nanti akan diberikan kewajiban seperti itu karena sekolah penggerak ini kan sudah mendapatkan pendampingan intensif atau ya dari pusat. Jadi mungkin Bapak Ibu dari dinas mungkin bisa mungkin mengingatkan atau juga lebih baik lagi bisa membuat surat edaran ya, surat edaran kepada sekolah penggerak untuk bisa melakukan pengimbasan dan diawasi oleh pengawasnya gitu. Jadi pengawasnya tahu kalau sekolah binaannya melakukan pengimbasan dan apa yang diimbaskan itu mudah-mudahan terdokumentasi dengan baik Bapak Ibu. Itu memang nanti akan ditargetkan oleh sekolah penggerak. Kemudian yang kedua adalah mengenai komunitas belajar atau kombelnya. Jadi mungkin Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan nanti mungkin bisa dibantu dicek ya, mungkin bersama pengawas sekolah juga, itu apakah semua sekolah penggerak di Kabupaten Bulungan ini sudah membuat komunitas belajar terjadwal ya dan sudah dirutinkan setiap minggu gitu. Karena memang itu memang itu ya yang kita harapkan bersama bahwa nanti seluruh sekolah, khususnya sekolah penggerak itu nanti memiliki komunitas belajar internalnya sendiri dan membahas setiap pencapaian materi apa strategi pembelajarannya, evaluasinya ketika di dalam kelas untuk meningkatkan lagi apa yang masih kurang-kurang gitu ya. Yaitu nanti dibahas di komunitas belajarnya. Jadi eh, nanti yang menjadi apa ya fasilitatornya atau narasumbernya itu nanti bergantian Bapak Ibu hasil dari setiap guru menceritakan pengalamannya ketika mengajar di kelas seperti apa kesulitannya nah nanti bisa dipecahkan bersama-sama di komunitas belajar itu mungkin bisa dibantu nanti Bapak Ibu di Dinas Pendidikan untuk membantu mengeceknya apakah sudah sudah dibentuk dan sudah rutin. Tidak perlu lama-lama, asalkan rutin dan rutin itu sudah cukup ya, mungkin 1 jam gitu kan, misalnya di hari Jumat segala macam itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi minta tolong Bapak Ibu bisa dari Dinas Pendidikan bisa membantu mengeceknya seperti itu. Baik, sekarang kita coba panggil lagi dari BGP, bagaimana Mbak Kurnia, Mas Rizky? Mas, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit sih, Mas. Ini tadi Oke, yang baru, silakan Mbak Kurnia. ya, ini tadi yang baru konfirmasi ke saya baru Pak Ramli aja sih buat yang angkatan duanya di Bulungan. Silakan, tidak apa-apa. Mungkin saya bisa langsung bacain aja ya, Mas ya, laporan yang, Boleh, boleh, boleh. ya, oke. Nah, di sini eh, kalau secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Bulungan, semua sekolah yang dinilai oleh FSP sudah sangat antusias dan sudah berprogres dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik itu proses pembelajaran dan asesmen, serta untuk peningkatan komunitas belajar yang ada di sekolah itu juga sudah berjalan lancar dengan didampingi FSP, namun tetap dibutuhkan upaya besar untuk menggerakkan guru dengan karakter yang berbeda-beda agar lebih optimal lagi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi baik dalam penyusunan modul ajar, variasi media, dan strategi belajar yang akan diterapkan di pembelajarannya nanti. Lalu untuk penyusunan RKT dan RKS sudah sesuai dengan opsi yang beragam, baik itu melalui rapor pendidikan atau unduh PBD. Selain itu melibatkan guru dalam mengidentifikasi masalah yang ditemukan di satuan pendidikan masing-masing untuk terus dibenahi melalui aksi yang terukur di komunitas belajar mereka di setiap minggunya. Lalu juga, oh ini yang belum dilaksanakan itu yang belum dilaksanakan dan akan dilakukan adalah monef realisasi RKS di satuan pendidikan masing-masing. Lalu ada juga kemarin waktu pelaksanaan coaching itu dilaksanakan namun hanya satu saja yang hadir yaitu di SMP 5. Lalu untuk kegiatan coachingnya bisa
dilihat per sekolah ada 3 pengawas yang belum hadir dikarenakan beberapa faktor juga. Ada juga kendala jaringan, namun belum ada inisiatif untuk menemukan jalan keluar untuk yang kendala jaringan ini, Mas. Terus ada juga jadwal di sekolah itu juga masing-masing padat, jadinya untuk refleksi coachingnya tuh nggak bisa berjalan satu hari langsung semuanya. Terus juga ada juga sekolah yang melaporkan tidak ada kontribusi yang signifikan untuk kehadiran pengawas yang ikut dalam program sekolah penggerak ini. Nah itu Mas, apa kehadiran pengawas dalam kegiatan PSP ini yang ada di Bulungan itu sangat-sangat kurang gitu Mas. Jadi mungkin kalau ada refleksi atau lagi ada PMO satuan pendidikan itu tuh kurang kurang mendukung, jadinya nggak ikut Zoom-nya gitu. Terus juga FSP juga selalu mengingatkan untuk lebih inisiatif lagi dan memantapkan kesungguhan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan P5 untuk semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bulungan juga sudah berlangsung, memasuki P5 tema kedua dan Pak. ketiga. Udah, itu aja sih Mas kalau untuk yang di Kabupaten Bulungan secara Oke, baik. keseluruhan. Iya, Baik, terima kasih Mbak Kurnia. Jadi ada satu hal yang menarik sepertinya yang bisa dieskalasi ya, yaitu mengenali keterlibatan pengawas dalam kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak ya, seperti kayak refleksi, kemudian juga PMO level sekolahnya ya. iya Mungkin kita betul bisa Mas. berikan kesempatan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, mungkin bisa menanggapi hal ini, Bapak. Mungkin siapa yang mungkin mau menanggapi hal tersebut bisa dibantu Pak supaya pengawas ini. Baik, Pak Lambang, dengar suara. Oh, ya Pak. Selamat sore untuk kita Selamat semua. sore Pak Didin. Iya, sebenarnya tidak kita pungkiri sejak adanya sekolah penggerak di Kabupaten Bulungan sebenarnya adalah membawa sebuah kemajuan yang sangat luar biasa sekali. Karena memang sekolah penggerak itu memang baru, itulah guru-guru kita secara pelan-pelan untuk mengikutinya. Dan saya yakin beberapa tahun kemudian setelah ini menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu kebiasaan, saya pikir ini tidak akan menjadi suatu masalah yang terlalu sulit untuk dilalui oleh guru-guru. Apalagi ini menjadi program nasional ke depannya gitu. Masalah keterlibatan pengawas dalam kegiatan PSP ini sebenarnya kami akui memang keterbatasan mereka ini memang jumlahnya memang sangat terbatas sekali, sehingga pada saat ada nanti kegiatan yang bersamaan tentu akan mengorbankan kegiatan yang lain, terutama di daerah pelosok lah, terutama yang sulit jangkauannya dan menggunakan ada cost-nya lah. Nah tentu mereka akan memilih mendatangi sekolah-sekolah yang memang mudah dijangkau oleh teman-teman pengawas. Memang harus kita secara bersama untuk apa namanya ya, untuk memaklumi ini semua. Apalagi pengawas ini punya aturan-aturan tersendiri dari guru penggerak juga asalnya pada saatnya. Maka regulasi-regulasi yang ada ini semakin membatasi keberadaan pengawas kita. Tahun ini sudah ada yang pensiun, tahun depan ada beberapa lagi. Maka oleh sebab itu mudah-mudahanlah ada nanti langkah-langkah berikutnya untuk semakin membuat kita semakin mudah dalam pelaksanaan. Yang jelas program sekolah penggerak ini sangat-sangat membantu sekolah kita untuk berkembang ke depannya, untuk memacu guru-guru kita. Tadi saya sampaikan hanya karena program yang baru lah, kalau memang baru ya agak sedikit penyesuaiannya itu tentu mengalami kesulitan. Karena apa? Guru itu banyak dibuat banyak pekerjaannya, terkesan mereka itu merasakan bahwa ada kesibukan baru gitu. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya kegiatan ini terus menerus kita lakukan, mudah-mudahan di tahun 2024 itu kita semakin mudah, semakin lancar dalam pelaksanaannya. Demikian Pak Herlambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bidin ya. Tidak bisa dipungkiri lagi memang letak geografis ya Pak ya. Dan Iya. jadi jumlah SDM-nya ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Nanti kita bisa
mungkin Mbak Kurnia nanti bisa juga dibantu diinformasikan juga supaya berkoordinasi dengan pengawasnya gitu ya. Jadi mempertimbangkan waktu pengawasnya itu kosongnya di kapan gitu kan. Gitu ditanya duluan ketika mau melaksanakan misalnya apa yang mau level sekolah gitu kan. Jadi jauh-jauh hari sudah ditanya Bapak Ibu kira-kira hari ini kita vikon tentang PMO sekolah apakah bisa hadir gitu. Nah, itu kan mungkin bisa bisa mengatasi mungkin ya kalau kalau saya memberikan saran gitu ya. Jadi kita tanyakan dulu supaya menghindari hal-hal bentrok gitu ya. Seperti itu mungkin bisa saya coba rangkum ya dan bisa sarankan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bidin tadi sudah memberikan Ya, baik. tanggapan. Seperti kemarin Pak Herlambang, Ya, kemarin itu karena waktunya memang sulit didapat. Saya itu ke SD 026 membuka acara itu hari Minggu, Pak Herlambang. ya, Karena waktunya pun sudah tidak ada gitu. Mau dibagi kemana lagi waktunya itu? Nah, hari Minggu dipakai juga ya. kegiatan itu. Guru penggerak, Pak. Sekolah penggerak gitu. Oh Ya ya, itulah sekolah. itu. Nah, ya mau tidak mau harus kita gunakan hari istirahat sekalipun kita gunakan menyikapi kalau memang pengawas kita banyak misalnya kita atur sedemikian rupa kapan itu bisa kita atur hari apa itu bisa itu Pak Herlambang. Ya Pak, baik Pak. Mudah-mudahan terus dilancarkan ya Pak ya dan beri Ya, kesehatan nih amin, Pak karena amin. waktu istirahatnya sampai dipakai nih Pak Bidin ya untuk Ya, mengunjungi betul sekolah sekali. gitu kan. Betul. Uh, Baik, ya, baik Pak. Terima kasih Pak Bidin. baik, terima Mungkin kasih. selanjutnya adakah dari Bapak Ibu Dinas ya Pendidikan yang lain yang mau menyampaikan sesuatu atau menanggapi? Ada Pak Firman, ada Bu Flo, apakah ada yang mau ditanggapi? Izin Mas Erlambang. Ya silakan Bu Flo. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Iya, kalau menanggapi yang terkait disampaikan oleh Mas Erlambang tadi dan juga dari Mbak Kurnia ya dari BGP ya. Ya, saya juga sedikit ini mohon maaf atas ketidaktahuan saya apabila ada jadwal-jadwal daripada PMO sekolah ya untuk sekolah penggerak ya langsung dengan sekolah ya dengan sekolah penggeraknya gitu. Memang kalau masalah kehadiran daripada pengawas juga saya pribadi tidak pernah tahu apakah mereka hadir atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya itu kadang saya jika ada waktu saya memang ngecek telepon ke sekolahnya baru ada informasi. Tapi kalau setiap ada kegiatan jadwal pendampingan terhadap sekolah itu secara memang sudah terjadwal begitu ya. Itu saya jujur tidak pernah tahu. Nah, jadi untuk pengawas kami sendiri jika ada yang tidak hadir apalagi dia pengawas sekolah penggerak gitu ya. Tidak hadir. Nah, untuk memberikan masukan atau mengingatkan kepada mereka, kami juga tidak tahu harus bagaimana menyampaikannya ke mereka kan. Sementara kami sendiri tidak pernah tahu jadwalnya begitu ya ke mereka. Kadang pernah saya minta bisa nggak kami ikut dengar? Oh nggak bisa Bu karena ini kan untuk sekolah dan juga yang hadir pengawas. Oke, kalau itu pengawasnya hadir atau tidak hadir katanya begitu. Nah, ada kala saya tanya satu sekolah juga SD ini saya tanya ada kapan sih pertemuannya IHT-nya gitu. Seharusnya Bu hari ini gitu ya. Tapi nggak tahu apakah benar dia katakan itu harusnya hari ini besok atau besok gitu. Tapi kayaknya ditunda gitu. Ada perubahan jadwal gitu ya. Nah, kalau hal seperti itu sih nggak masalah. Cuman untuk kehadiran pengawas ini memang kalau dilihat jujur untuk Kabupaten Bulungan ini pengawasnya yang memang sangat kalau saya bilang memprihatinkan ya sangat memprihatinkan sih kondisinya dari segi jumlahnya sedikit akhirnya pengawas untuk sekolah penggeraknya itu merangkap gitu ya.
Nah, kalau dia sudah ada jadwal di luar daripada itu, nah itu yang kadang tidak tidak bisa dia hadir gitu. Nah, karena dari jumlah yang sedikit itulah yang kemungkinan membuat mereka tidak bisa hadir. Itu pertama. Yang kedua, eh, mungkin laporan ketidakhadiran pengawas dalam pendampingan itu juga bisa barangkali disampaikan juga ke kami gitu ya. Apakah mungkin diingatkan sekolah penggeraknya pada saat dia tidak pengawasnya tidak hadir, sampaikan aja kepada kepala sekolahnya bahwa tolong nanti sampaikan ke bagian ke dinas. Tidaknya hubungi saya sajalah atau hubungi Pak Bidin bahwa ini sudah 2 kali atau 3 kali atau berapa kali pengawasnya tidak hadir begitu ya, supaya nanti tidak terlalu tertinggal jauh begitu dalam mendampingi sekolahnya, sekolah binaannya begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini terkait dengan eh, tadi mohon maaf saya mungkin agak menyimpang dari sekolah penggerak tadi. Ini ke komunitasnya. Komunitas belajar. Komunitas belajar ini kebetulan karena ini semua kegiatan kami kan lebih banyaknya ke komunitas. Nah, jadi data-data dari komunitas ini sebenarnya nanti ada di GTK nih. Mungkin Pak Bidin sama Pak Firman nanti bisa menyampaikan data itu berapa sudah komunitas belajar yang ada di Bulungan, SD-nya berapa, SMP-nya berapa, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, berapa kali pertemuan gitu ya. Mungkin itu. Nah, cuman izin Mas Lambang untuk komunitas ini apakah memang jadwalnya harus 1 minggu itu setidaknya minimal 1 kali pertemuan atau bisa dua dua apa dalam 2 minggu 1 kali pertemuan gitu, bisa nggak seperti itu? Nah, ini juga tadi sempat juga sih teman-teman bertanya karena kita ini sekolahnya kan masih 6 hari. Masih 6 hari, bukan bukan 5 hari. Kalau 5 hari, jelas semuanya berfokus setiap hari Sabtu itu mereka bisa menggunakannya untuk komunitas belajar gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan itu gitu. Nah, jadi saya hanya menyampaikan pertanyaan juga dari teman-teman terkait komunitas itu, apakah bisa misalkan 2 minggu bisa 1 kali pertemuan itu. Nah, mungkin itu kali Mas Lambang untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Flo. Tadi mungkin yang sedikit mungkin saya tangkap bahwa eh, bisa jadi ya, mesti jadi juga terjadi miskomunikasi ya. Jadi sekolah juga mungkin lupa mengabari dinas sekolah akan melakukan PMO level sekolah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sekolah penggerak ya. Itu mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti Mbak Kurnia bisa tolong disampaikan juga ke fasilitatornya. Nanti juga saya mungkin akan coba koordinasi dengan koordinatornya Pak Andri ya, Pak Andri. Mungkin supaya nanti kegiatan-kegiatan sekolah di sekolah mengenai PSP itu mengabari dan juga mengundang dinas pendidikan gitu kan. Jadi siapa tahu ada masalah di situ gitu kan. Ya jadi yang tidak tersampaikan gitu kan. Jadi sekolah menganggap eh, dinas atau fasilitas apa pengawas yang nggak pernah hadir, tapi ternyata undangannya memang nggak ada, nggak sampai gitu kan. Ya itu mungkin nanti kita bisa coba telusuri lebih lanjut ya seperti apa gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Jadi dan untuk PMO level sekolah Bu Flo, jadi memang eh, sudah terjadwal ya PMO level sekolah itu ada tiap 2 bulan sekali. Di bulan ini kalau nggak salah Desember. Berarti kalau Desember berarti ada lagi nanti di bulan Februari. Nah itu nanti mungkin bisa sebetulnya memang yang diharapkan hadir itu dari pengawas ya. Tapi menurut saya Ya. daripada tidak ada yang hadir sama sekali maupun perwakilan dari dinas pendidikan itu pun tidak apa-apa karena kan sebetulnya di situ untuk melihat perkembangan dan juga proses yang terjadi di situ gitu kan. Nah, dan juga jika memang terdapat permasalahan di situ dinas pendidikan udah tahu langsung gitu kan.
Itu kan bukan pertemuan yang sebetulnya pertemuan rahasia gitu kan. Kan di sini bertemu untuk membahas capaian dan juga mengurai masalah yang ada. Jadi menurut saya tidak masalah sebenarnya kalau jika memang nanti Ibu Flo suatu saat ingin hadir gitu kan di PMO level sekolah itu tidak masalah seperti itu. Baik untuk komunitas belajar Ibu, nanti memang akan lebih panjang kalau komunitas belajar secara umum nanti akan panjang lagi lebar disampaikan di sesi IKM-nya nanti. Tapi untuk sekolah penggerak ini ya Bu ya, kalau saya bisa tadi jawab apa ya jadwalnya gitu ya. Kalau memang yang diharapkan dari pusat ya Bu ya, jadi bahasanya itu adalah yang diharapkan Bu. Diharapkan adalah dilakukan seminggu sekali. Kenapa diharapkan seminggu sekali? Karena kan dalam seminggu itu kan ada rutinitas pembelajaran ya. Nah, setelah seminggu melakukan proses pembelajaran di kelas segala macam melaksanakan mengajar gitu ya itu pasti kan ada sesuatu ya baik itu apa melakukan evaluasi kemudian juga eh, menyampaikan masalah mungkin guru A mempunyai masalah apa gitu kan saya di kelas ini kok eh, apa konsentrasinya tidak bagus ya kelas ini gini tapi ternyata guru B bisa memahami gitu strateginya seperti apa. Nah, disampaikanlah nanti di komunitas belajar itu, Bu, yang internalnya. Jadi makanya oleh pusat diharapkan dilaksanakan 1 minggu sekali, walaupun hanya 30 sampai 1 jam seminggunya itu, gitu. Jadi supaya tidak terlalu berlarut-larut gitu kan. Karena kan eh, komunitas belajarnya ini nanti kita tidak bahas sesuatu yang sudah bisa kita baca gitu ya. Misalnya panduan P5 dan segala macam itu kan semua bisa dibaca. Tapi lebih bagaimana kita mengevaluasi proses pembelajaran dalam seminggu itu, Bu. Nanti di kombalnya itu untuk internal. Jadi apa kekurangannya, apa yang bisa kita tingkatkan, strategi apa yang bisa kita terapkan di kelas tertentu gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu lama dilaksanakannya seminggu sekali gitu. Seperti itu Ibu yang bisa mungkin saya sampaikan nanti mungkin bisa lebih dijabarkan lagi oleh fasilitator IKM-nya Bu Flo seperti itu. Baik Ibu, Terima kasih, Mas Lambang. ya sama-sama Ibu Flo. Baik, selanjutnya mungkin Pak Firman apakah ada yang mau disampaikan Pak? Cek Pak Firman, apakah ada yang mau ingin disampaikan? Baik Pak, terima kasih Pak. Saya rasa Pak Bidi sudah mewakili dari kami dari GTK Pak. Saya rasa cukup dari kami dari GTK Pak. Makasih Pak. Baik, baik Pak Firman, terima kasih banyak Pak. Jadi baik itu ya mungkin yang untuk PMO PSP untuk Kabupaten Bulungan pada kesempatan kali ini. Ini PMO terakhir tapi di akhir tahun tapi di tahun 2023 ya. Nanti tahun depan insya Allah berlanjut lagi. Tadi kita sudah dapat sedikit ini ya yang perlu kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan nanti 2 bulan ini sudah terurai ya masalah kehadiran pengawas gitu kan. Nanti coba saya coba dan saya dan BGP coba koordinasi bertanya apakah memang undangannya sampai seperti gimana gitu kan. Jika memang ternyata belum sampai itu mungkin kita akan perbaiki di PMO level bulan Februarinya nanti supaya Bapak Ibu semua di Dinas Pendidikan tahu ada kegiatannya dan jika memang waktunya pas bisa hadir gitu ya seperti itu dan mungkin juga bisa ditanyakan terlebih dahulu jika memang apa akan dilaksanakan PMO level sekolah gitu ya. Ditanyakan ke Dinas Pendidikan waktu-waktu yang di mana kira-kira bisa mengikuti walaupun cuma sekedar daring gitu lewat Vicon gitu kan, menengok gitu kan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke MC Mbak Nurul buat untuk berlanjut ke PMO program lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lambang atas paparannya. Kemudian selanjutnya kita akan beranjak ke PMO yang membahas terkait dengan PBD. Mohon izin Pak Edi, apakah sudah siap? Oke, Mbak. Monitor siap. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Edi, waktunya saya persilahkan. Oke,
Sebentar ya Mbak, mohon izin. Nggih, Pak. Ya, maaf tadi dihubungi Pak Kasubag. Oke, terdengar suara saya Mbak ya? Iya, terdengar, Pak. Baik, Kabupaten Bulungan, nggih. Iya. Eh, Baik, yang hadir Bu Flo dengan siapa Mbak? Di sini ada Bu Flo dan Pak Bidin tadi. Oke, baik. Ya, ada Eh, Baik. dan Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dinas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Ada Pak Bidin, ada Bu Florida dan Pak Firman. Mohon izin kami menyampaikan PMO untuk rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data bulan Desember tahun 2023. Bapak dan Ibu, saya Edi Supriyadi akan menyampaikan beberapa informasi. Ada 3 informasi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah terkait adopsi rapor pendidikan, progres pembentukan TPPK dan Satgas daerah, serta apresiasi implementasi kebijakan PPKSP. Kemudian nanti kalau ada diskusi kita diskusi dan mungkin ada tanggapan serta respon kami silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sampai dengan hari ini mohon maaf, sampai dengan tanggal 9 Desember maksud kami secara keseluruhan seluruh jenjang, seluruh wilayah itu untuk jumlah sekolah yang sudah mengakses rapor pendidikan itu progresnya sudah mencapai 87%. Berarti masih ada 13% lagi yang belum melakukan login. Eksplorasi baru 68% dan unduh baru 86%. Nah, ini kalau kita lihat deret waktunya Bapak dan Ibu dari awal dirilis dari tanggal 3 Mei sampai dengan 9 Desember kurang lebih seperti ini grafiknya. Harusnya grafiknya ini tampil seperti satu garis, tetapi karena ada perbedaan login, explore, dan unduh, makanya eh, garisnya pecah jadi 3 seperti ini. Ya, jadi ini nanti juga akan kita evaluasi bersama di mana kekurangan-kekurangan terkait dengan login, explore, dan unduh, Bapak dan Ibu. Pembahasan pertama mudah-mudahan dari bidang PAUD hadir mewakili atau yang mewakili dari jenjang PAUD, bidang PAUD ini dari 604 satuan PAUD se-Kalimantan Utara itu baru baru 78,48% ya, dan baru 77 yang login, dan baru 77,81% yang melakukan unduh rapor atau lembar kerja PBD-nya. Nah, kalau kita lihat di Kabupaten Bulungan sendiri di sudut kiri bawah Bapak dan Ibu, baru 115 satuan PAUD yang login dan baru 100 eh, berapa ini? 56 ya. Berarti 100 nggak jelas Bulungan ya. 156. 54 ya. Sorry, Bulungan 112 ya. 112 sekolah yang baru unduh rapor. Jadi tersisa 48 yang belum login dan 51 yang belum unduh rapor Bapak dan Ibu. Ini untuk bidang PAUD. Ya, mudah-mudahan bidang PAUD-nya hadir ya. Kalau PAUD tidak dikejar eksplorasinya, hanya login dan unduh. Jadi masih ada 48 satuan PAUD dan 5 yang belum login dan 51 satuan PAUD yang belum unduh rapor. Ini data per 9 Desember kemarin Bapak dan Ibu. Nanti data detailnya Bapak Ibu bisa akses sendiri di link yang kami terakan. Sebentar kami bagikan informasi ini ke grup chat Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau PAUD itu penjaminan mutu untuk perencanaan berbasis datanya adalah ketika satuan PAUD sudah melakukan unduh lembar kerja PBD, maka seharusnya mereka melakukan pengisian evaluasi diri sekolah dan sekaligus melakukan refleksi
perencanaan berbasis data hingga menyusun proyeksi perencanaan dan penganggaran dalam bentuk RKAS sekolah Bapak dan Ibu. Dan itu nanti harus diupload di Pautpedia. Nah, dari Bulungan itu dari 168 satuan PAUD itu baru 103 yang melakukan unggah. Ya, dan ini perlu dikonfirmasi kembali karena harus dicek 103 ini juga harus diperiksa satu persatu bahwa jangan sampai nanti ada PAUD yang mengupload file kosong. Apakah ada? Ada. Kami sudah beberapa sekolah kami sampling uji petik ternyata kosong filenya, diupload. Nah, tugasnya adalah teman-teman operator dinas yang mengecek satu persatu apakah filenya kosong atau tidak. Ini kelemahan dari Pautpedia-nya Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat dari kuantitas dari 168 satuan PAUD yang sudah mengunggah itu 103. Anggaplah semua mengisi dan mengupload. Jadi tidak ada file kosong. Nah, tersisa 65 satuan PAUD yang belum melakukan unduh lembar PBD. PAUD-nya mana saja ini bisa diakses oleh bidang PAUD melalui Pautpedia Bapak dan Ibu ya. Nah, ini linknya ada di Pautpedia Kemdikbud.go ID /PBD seperti ini. Ini untuk jenjang PAUD. Jadi masih banyak. Ini sudah 11 Desember artinya hari efektif kita tinggal sebentar lagi Bapak dan Ibu. Dan dikarenakan perencanaan berbasis data adalah langkah awal untuk melakukan perencanaan dan penganggaran RKAS khususnya untuk dana BOSPE ya, maka harusnya tim verifikator dari BOSPE di Dinas Pendidikan harusnya melihat dan jeli melihat hal ini. Jangan sampai yang terjadi adalah copy paste lembar kerja dari sekolah satu dengan sekolah lain. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin terdengar tidak enak ya. Kebetulan Ibu saya beralih ke jenjang SD. Jenjang SD itu Sekaltara itu sudah 91,86% login. Dan unduhnya baru 89,51%. Lumayan tinggi tetapi ini masih rendah jika kita melihat timeline atau deret waktu mengingat ini sudah masuk pertengahan Desember dan limitnya adalah sampai dengan 31 Desember Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita lihat Bulungan jenjang SD itu masih tersisa berapa ini Pak Nur? Saya nggak ngelihat ini. Intinya sudah 130 ya. 6 sekolah yang belum login dan 130 Pak. 6 sekolah juga belum unduh dan tetapi ada juga masalah di sini ada 4 sekolah yang sudah eksplorasi gitu ya, 126. Kemudian ada 6 yang belum unduh 130. rapor. Iya. Mm. Oke. Jadi masih ada merah-merahnya sedikit ya, sedikit saja. Ini sekolah ini sudah kita identifikasi bersama Buflo waktu itu memang rata-rata di wilayah barat ya, di Pesok Hilir yang memang sangat susah sinyal dan kita lagi cari upaya cari solusi maksud kami upayakan solusi yang mungkin perlu kita coba dan siapa tahu kita bisa berhasil 100% seperti kabupaten kota lainnya. Nah, mengingat Bulungan juga lokasi atau letak sekolah secara geografis memang sulit akses, baik akses transportasi maupun komunikasi, termasuk akses internet dan sebagainya, Bapak dan Ibu. Ini data per 9 Desember. Kalau jenjang, ya, ini ya, nanti datanya bisa dilihat di sini, Bapak dan Ibu. Kalau untuk jenjang SMP sudah 98,93%, Bulungan itu tersisa 1 SMP. Ya, luar biasa nih Bulungan ini. Tersisa 1 SMP. Nah, untuk yang login tersisa 6 SMP yang belum explore dan tersisa 1 SMP yang belum unduh rapor. Nah, nanti kita cek siapa 1 SMP-nya itu, Bapak dan Ibu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu di dinas juga sudah tahu sekolah mana yang tersebut. Jumlah sekolah kita mungkin agak selisih antara BPMP dengan Bapak Ibu yang di dinas. Kami hanya menampilkan jumlah sekolah yang memiliki rapor pendidikan. Jadi yang tidak memiliki rapor tidak kami tampilkan Bapak dan Ibu. Ya, ini yang jenjang SMP, kemudian jenjang SMA tidak ya. Saya ke SKB. Di Kaltara hanya ada 2 wilayah yang memiliki SKB, hanya Nunukan dan Tarakan. Nah, Kabupaten Bulungan kebetulan tidak ada SKB, maka kita lompat gitu ya.
Saya lanjut ke PKBM ya. PKBM Kaltara itu ada 82 maksud kami yang sudah login 56 dan yang sudah unduh 50 sekolah. Jadi tersisa 26 yang belum login dan 32 yang belum unduh. Nah, untuk Bulungan bagaimana? Masih ada 11 PKBM yang belum melakukan unduh rapor pendidikan, login rapor pendidikan dan masih ada 13 PKBM yang belum unduh rapor pendidikan. Jadi PR untuk pendidikan kesetaraan juga juga lumayan banyak ya. Ini kami terus intens berkomunikasi dengan Kabid PAUD dan Dikmas Pak Muksin. Beliau tadi sudah menyampaikan berhalangan hadir. Mudah-mudahan ada yang mewakili beliau untuk menyimak penyampaian kami ini Bapak dan Ibu. Dan kalaupun dari bidang PAUD tidak ada yang hadir, minta tolong Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini dari Kabupaten Bulungan untuk bisa meneruskan dan menyampaikan informasi kami kepada yang bersangkutan Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian eh, dari rapor pendidikan saya beralih ke progres pembentukan TPK dan Satgas. Ya. Progres TPK nasional Bapak dan Ibu Kalimantan Utara itu berada di urutan ke-6 sekarang. Biasanya kita ketiga, turun ke-4, ke-5, sekarang ke-6 ya. Jadi per hari ini Bapak dan Ibu baru 61,97% dari 1.462 jumlah satuan pendidikan itu baru 906 sekolah yang sudah menyelesaikan progres pembentukan TPPK-nya Bapak dan Ibu. Sedangkan di Kalimantan Utara kalau kita fokus di Kabupaten Bulungan ini Satgas Bapak dan Ibu belum ada satu wilayah pun yang belum menyelesaikan pembentukan Satgas daerah. Pembentukan Satgas daerah ini lintas sektor, lintas unit Bapak dan Ibu. Maka ini harus di-SK-kan oleh Bapak Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan atau didelegasikan kepada siapa untuk menandatangani SK tersebut. Komposisi dari SK TP Satgas daerah ini adalah keterlibatan dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas P3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Bapak dan Ibu ya. Jadi tiga unsur ini harus terpenuhi Bapak dan Ibu, dan kalaupun ingin melibatkan organisasi profesi, maka organisasi profesi yang memang fokus pada perlindungan anak Bapak dan Ibu, perempuan dan perlindungan anak, serta ya boleh juga dari LSM yang memang juga fokus pada perlindungan perempuan dan anak Bapak dan Ibu. Jadi dari 5 Pemda termasuk provinsi 6 ini belum menyelesaikan progres pembentukan Satgas di tiap-tiap daerah Bapak dan Ibu. Untuk Kabupaten Bulungan kami sudah pernah berkomunikasi dan saya sendiri sudah pernah menyampaikan hal ini waktu itu kepada Pak Sahrial di bidang pendidikan dasar dan bertemu langsung dengan Pak Bidin di bidang GTK atau ketenagaan untuk menyampaikan hal ini bahwa ini harus ada segera dibentuk Satgas daerah ini Bapak dan Ibu. Tetapi sampai hari ini saya belum mendapat informasi lebih lanjut lagi tidak lanjut dari pertemuan tersebut Bapak dan Ibu. Nah, mengingat ini sudah tanggal 11 Desember artinya ini perlu segera juga Bapak dan Ibu untuk segera membentuk tim terdiri dari minimal 3 unsur yang diwajibkan tersebut untuk segera nanti SK-nya kemudian diupload di dalam portal TPPK ini Bapak dan Ibu. Ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya saya beralih ke TPPK yang ada di sekolah Bapak dan Ibu Kabupaten Bulungan itu untuk seluruh jenjang itu baru 75,85% untuk seluruh jenjang ya. Kalau kita breakdown per jenjang PAUD jenjang PAUD-nya baru 54,17%. Jadi dari 198 baru 91 yang terbentuk. Jadi masih banyak PR-nya Bapak dan Ibu. Kemudian dari jenjang Dikdas, SD dan SMP, Bulungan ini luar biasa sudah lebih dari 90% ya. 93, tertinggi se-Kalimantan Utara. 93,17%. 191, berarti masih ada 200 lebih ya.
Ya, masih ada 100 lebih maksud kami yang belum membentuk TPPK, Bapak dan Ibu. Ini untuk jenjang SD dan SMP. Ini tertinggi sekali Kalimantan Utara. Kemudian untuk PKBM dan SKB itu Bulungan baru 25%. Dari 8 satuan pendidikan dari 8 tersebut baru 2 satuan pendidikan yang membentuk TPPK-nya. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Untuk selanjutnya kami menyampaikan apresiasi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan PPKSP. Pengejawantahan dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 Bapak dan Ibu ya. Di mana ada surat yang dilayangkan kepada seluruh kepala dinas pendidikan baik provinsi dan kabupaten kota nomor 1962 garis miring J4 garis miring PK.0 1 garis miring 2023 tertanggal 6 Desember. Halnya terkait dengan pengumuman apresiasi implementasi kebijakan PPKSP, di mana disampaikan bahwa sebagai upaya pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah atas upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, melalui surat ini kami perlu memberitahukan bahwa Pusat Pendidikan Karakter, Penguatan Karakter maksud kami, PUSPK, akan memberikan apresiasi kepada Pemda dengan kriteria sebagai berikut. Ada 3 kriteria Bapak dan Ibu. 1, telah membentuk satuan tugas PPKSP, Satgas Daerah tadi, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek PPKSP nomor 46 tahun 2023. Kemudian capaian persentase pelaporan pembentukan TPPK di satuan pendidikan sudah terdata termasuk dalam sistem Dapodik dan portal PPKSP. Dan yang ketiga, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mungkin memiliki praktik baik terkait dengan implementasi PPKSP, misalkan percepatan terkait dengan pembentukan TPPK dan seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa kriteria ya, indikator, misalkan apakah sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan. Nah, kalau sudah pernah diminta tuh buktinya, laporan ataupun output kegiatannya, minimal dokumentasinya Bapak dan Ibu. Kalau daring, mana rekaman daringnya Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Kemudian apakah sudah melakukan sosialisasi program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan seterusnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan TPPK, adanya peraturan kepala daerah, kemudian adanya laporan hasil pemantauan evaluasi serta inovasi daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini semua dibuktikan dengan dokumentasi atau portofolio berkenaan Bapak dan Ibu. Nah, terkait dengan hal ini, maka untuk mendukung terlaksananya apresiasi ini, kami mengharapkan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai unsur yang diatur dalam Permendikbud PPKSP itu menjadi koordinator PPKSP di daerah melalui Satgas PPKSP untuk mengisi formulir praktik baik paling lambat hari ini Senin jam 17 WITA Bapak dan Ibu ya. Jadi paling lambat hari ini Senin jam 17 WITA. Apakah ada perpanjangan waktu? Sampai hari ini, detik ini belum ada informasi terkait dengan perpanjangan waktu. Kenapa baru disampaikan saat ini? Tidak, ini sudah kami sampaikan kepada melalui Bapak Ibu yang ada di lebih 1 minggu yang lalu Bapak dan Ibu, dan hari ini kami hanya memberikan menginformasikan kembali untuk mengingatkan kembali, siapa tahu terlewat Bapak dan Ibu. Ini yang bisa kami sampaikan dari agenda untuk PMO perencanaan berbasis data pada bulan Desember tahun 2023 ini. Sekaligus kami menyampaikan bahwa terima kasih banyak karena telah berpartisipasi aktif dalam setiap PMO perencanaan berbasis data selama tahun 2023. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di PMO di tahun 2024. Adapun skemanya seperti apa nanti kami informasikan lebih lanjut. Apakah tetap BPMP yang menyelenggarakan
PMO-nya ataukah harus Dinas Pendidikan mengundang BPMP, itu nanti akan kami informasikan. Demikian, saya kembalikan ke pemandu acara. Saya Ya, akhiri, terima mungkin ada diskusi, kami silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Baik, Bapak Ibu dari Dinas Bulungan, monggo silakan ditanggapi. Mungkin dari Bu Flo, Pak Bidin, atau Pak Firman, disilahkan. Saya dulu, Mbak. Siap Bu Flo. Iya. Silakan Selamat Bu. sore. Selamat sore, Mas Edi. Iya, Bu. Ya, yang saya langsung aja ya. Yang Ya, pertama silakan. terkait dengan rapot pendidikan PBD tadi. Em, saya sudah beberapa kali update data itu dan ada juga sekolah yang mengatakan bahwa kami sudah Bu, yang mana lagi kenapa masih merah gitu ya. Jadi saya bagikan nomor kontaknya Mas Edi ke mereka, ke sekolah gitu. Nah terakhir ini juga kemarin ya tanggal 8 hari Sabtu saya masih sempat update. Ternyata update terakhir itu di tanggal 8. Dan memang benar apa yang data yang disampaikan oleh Mas Edi tadi, bahwa untuk SMP itu masih ada 1 yang belum login, ada 7 yang eh apa ya ada ya ada 7 yang belum explore. Nah terus ada 1 juga yang dia belum unduh. Jadi ada belum unduh, belum explore, belum login. Nah sekolah-sekolah ini kalau dilihat datanya kami juga sudah berusaha untuk menghubungi. Tapi ya nggak tahu ya bagaimana ya penerimaan daripada sekolah tersebut. Terkadang telepon saya tidak diangkat dan saya juga sengaja eh, saya pasangkan daftar sekolah itu di grup kepala sekolah, tapi juga masih ada juga yang belum merespon. Nah, faktanya kan sekolah yang tidak merespon ini adalah sekolah yang ada di daerah yang masih lancar jaringan internetnya, bahkan masuk di Kecamatan Tanjung Selor. Nah, ini juga sampai saya sempat juga mengatakan kepada teman-teman dari tim BOS ini, kira-kira kalau kayak begini bagaimana dengan bisa nggak kita intervensi di BOS-nya, sampai saya ngata saking saking gemesnya sudah untuk sekolah-sekolah ini begitu ya. Nah, kalau untuk SD sendiri memang ada beberapa sekolah ya, ada 3 sekolah kami yang 4 ya, ada 4 sekolah, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sekolah yang di daerah yang remote tadi di Tanjung Palas Barat. Tapi bukan saya tidak pernah menyampaikan, bahkan langsung saya ketemu dengan mereka. Hanya saja pada saat kita bertemu, dia tidak bisa membuka raport pendidikannya karena kondisi jaringan memang. Tapi saya pesan, ini diusahakan sebelum tanggal 15 Desember sudah harus selesai semuanya. Kalau ada kendala silakan hubungi Pak Edi di BPMP. Saya kasih nomor kontak Pak Edi ke mereka. Mudah-mudahan ini bisa selesai seperti yang saya informasikan ke mereka sebelum tanggal 15 ini sudah tidak ada lagi yang merah-merah gitu ya. Nah itu terkait dengan rapor pendidikannya. Terus terkait dengan TPPK. Betul, saya salah satunya yang menerima surat dari Mas Edi. Dari Mas Edi kan dari siapa tadi ya, dari PPMP terkait dengan TPPK. Dari saya. Ya yang ini ya tentang apresiasi. Dan itu sudah saya teruskan ke Ibu Sekretaris, ke Pak Kadis, dan mereka beliau-beliau lah yang mungkin yang akan mendispokan karena mereka juga tahu bahwa TPPK ini ada di GTK yang mengurusnya. Nah, kalau terkait dengan pembentukan TPPKS-nya untuk daerah itu Satgas daerah itu memang betul setahu saya sih, nggak tahu nanti Pak Bidin atau Pak Firman yang nanti akan menjawab dari GTK. Setahu saya belum ada Satgasnya.
Dan ini juga sudah kami sampaikan kepada Pak Kadis dan Ibu Sekretaris. Nah, mungkin mohon maaf Mas Edi, barangkali eh, bisa suratnya lagi dikirimkan kembali ke Pak Kadis atau ke Bu Sekretaris. Karena saya juga sudah berapa kali mengirimkan, mungkin terlewatkan karena sudah terbiasa kali melihat, oh ini apalagi nih yang Bu Florida kirim gitu kali ya. Ya mungkin nanti-nanti aja dibaca, barangkali seperti itu ya. Nah sehingga mungkin terlupakan atau terlewatkan begitu. Nah untuk apresiasi ini sendiri, saya sempat juga menyampaikan ke Pak Saryal bagaimana itu tolong dibantulah karena Pak Saryal kan sempat juga berkomunikasi ke GTK bagaimana TPPK ini begitu. Cuma Pak Saryal mungkin juga tidak ada waktu dan kesempatan untuk menindaklanjutinya sehingga beliau hanya mengatakan bahwa ini setidaknya Pak Kadis atau Bu Sekretaris sudah meneruskannya begitu ya. Tapi bagaimana kalau mau ditindaklanjut kalau nanti apa ini belum terbentuk kayak satgas daerahnya begitu? Apakah hanya cukup ada beberapa saja yang dari indikator yang mau diisi tadi, mungkin ada satu atau dua aja yang bisa diisi, apakah hanya itu saja atau memang harus empatnya? Kalau memang harus empatnya terus ada hanya kita punya satu atau dua saja, apakah kita tetap mengisi atau tidak sama sekali begitu ya terkait yang apresiasi tadi. Nah, itu mungkin untuk sementara Mas Edi. Terima kasih, selamat sore. Iya, Mbak Nurul, monggo. mungkin bisa ditanggapi ya, Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Florida. Em, iya Bu, mungkin kalau dari saya, em, kalau di wilayah Tanjung Selor, oh mohon maaf, datanya mana ya? Ya, terlihat ya Bu ya. Kalau di wilayah Tanjung Selor ini kan hanya satu SMP ya Bu ya. Halo Bu Flo. Iya Mas Edi, ya. Betul. Ya, yang SMP integral ya, mungkin dari kami mungkin bisa datangi langsung Bu. Kalau di Tanjung Selor aja bisa kami datangi langsung sekolahnya. Apa kendalanya? Karena harusnya sudah tidak ada kendala karena sudah punya akun belajar ID dan sudah aktivasi dan apa Betul. namanya kita harusnya dia bisa login, explore dan unduh gitu ya. Bahkan kalau saya tidak keliru pada saat kita lokakarya itu kan hadir ya Bu ya atau Hadir, diwakili ya hadir, waktu itu ya hadir saya Mas lupa Edi. juga. Nah, harusnya sudah tidak ada kendala terkait login, explore dan unduh karena Iya, sekarang selain kepala sekolah, operator dan guru pun sudah bisa akses rapor pendidikannya. Nah, komponennya tidak hanya kepala sekolah, guru atau operator, tiga-tiganya harus login, explore dan unduh. Tidak, hanya salah satu komponen saja. Misalkan kepala sekolah ya udah kepala sekolah yang login, dia melakukan eksplorasi dan melakukan unduh gitu. Seperti itu, Bu. Ataukah gurunya atau operatornya. Jadi tidak harus kepala sekolah, guru dan operator yang melakukan login, eksplorasi dan unduh. Nah, kalau saya pernah bercanda, Bu, tapi bercandanya kalau ditanggapi serius juga nggak apa-apa. eh Bisa enggak dari dinas pendidikan seperti ini, Bu? Tapi ini agak terkesan otoriter ya, Bu ya. Tapi kalau tidak berkenan pun tidak apa-apa. Saya berpikirnya seperti ini. Jangan diverifikasi dulu dana bos P-nya kalau mereka belum selesaikan tagihan login, explore dan unduh ini, Bu. Berani nggak Bu ya dinas ya? betul. Dinas yang punya kewenangan Iya, nih. iya betul betul betul. Artinya Ya apa? itu Kalau ya dia itu. mau verifikasi LKS 2024-nya dia harus di tempat pada saat itu juga. Nah, saya menawarkan diri pada saat mereka ada pada konsultasi ya istilahnya. Asistensi pada saat asistensi Iya, RKS 2024 saya dikabari aja nanti saya bantu, saya dampingi di sana untuk mereka menyelesaikan login, explore dan unduh. iya, Seperti itu, Bu. Ini kalau pemikiran singkat saya adalah saat ini seperti itu. iya Bisa siap. juga Mbak, seperti itu Bu ya solusi alternatif satunya. Alternatif duanya Mbak Nurul ada orang direktorat nggak di sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada kan saya enak ngomong ceplos-ceplos gitu. Nggak enak kalau ada orang direktorat.
Dimungkinkan enggak Bu kita pinjam akunnya untuk kita loginkan di sini? Seperti itu. Solusi yang kedua nih. Tapi kalau yang pertama ada dampak yang positif, ada transfer ke knowledge di situ. Tapi kalau yang solusi yang kedua kita pinjam akunnya, terpenuhi tanggung jawabnya, tapi tidak berdampak buat mereka, Bu. Artinya tidak ada Betul. pembelajaran untuk mereka login, explore, dan unduh itu. Seperti itu. Itu solusi alternatif kedua. Konyol sih, Bu, menurut saya. Iya, Bahkan kalau orang direktorat nggak mau seperti ini. Tapi kalau saya sih yang penting 100% gitu ya. Sekarang iya, melakukan segala cara supaya Bulungan bisa 100% seperti. Saya berpikirnya seperti itu. Dua alternatif ini, Bu. Nah, silakan mana dinas lebih prefer yang mana, lebih siap yang mana. Kami akan ngikuti, Bu. Bilang dinas yang A ya udah oke kita ikuti yang A seperti itu. iya. Siap. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena sayang sekali Bu, ini tinggal berapa ya? Berapa persen ini SD SMP ini 93%, Bu. Wah, Iya, tersisa 6 7 sekolah gitu ya. Tersisa 6 sampai 7 sekolah Bu yang apa namanya? belum belum unduh dan eksplor serta unduhnya banyak ini Bu. iya banyak. Eksplornya banyak ini ternyata. tujuh belas, Iya. 17 semuanya. Iya, 17 yang belum eksplor ya, Iya, termasuk login dan 6 dan 7 yang belum login dan unduh. Seperti iya, itu. Jadi bisa pakai cara pertama Bu, pada saat asistensi kita cut tuh. Nggak dilayani kalau belum login, tapi agak kejam gitu ya Bu ya. iya, Tapi mau gimana lagi, mumpung mereka turun ke Tanjung Selor maksud saya, iya, seperti itu. iya, Toh bendahara kalau dia bendahara merangkap jadi guru ataupun tidak merangkap jadi guru, mereka punya akun belajar ID Bu. Dan mereka bisa login, explore dan unduh. Itu hemat saya Bu, seperti itu. iya, Nah, itu tanggapan saya yang terkait dengan rapor pendidikan. Terima kasih Bu Plo sudah terus istilahnya menindaklanjuti dengan percepatan akses rapor pendidikan dan perencanaan iya, berbasis data. Dan PR kami uh, masih dia dalam hal penjaminan mutu ini masih banyak yang belum kami verifikasi nih terkait dengan implementasi rapor pendidikannya. Jadi masih SD-nya iya, masih 155, SMP-nya masih 45, jadi masih 218. Ya, ini sebentar aja sih, Bu. Insya Allah sebelum 15 Desember nanti sudah kita verifikasi supaya nanti seperti yang kami sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPMP bahwa nanti sekolah-sekolah yang sudah implementasi rapor pendidikan ini nanti mendapatkan semacam piagam penghargaan untuk satuan pendidikan itu, Bu. Itu terkait dengan iya. rapor pendidikan. Terkait dengan TPPK tadi, ya tadi melihat mohon maaf azan ya Bu, sebentar saya butuh kita diam dulu sebentar, mohon izin. Ya.
Baik, saya lanjutkan kembali, Bu Flo, mohon maaf. Jadi ini terkait dengan apresiasi tadi dan pembentukan Satgas tadi, ini saling berkaitan. Artinya ini kami kembalikan ke dinas. Kalau memang siap, monggo dipenuhi portofolionya. Dan kalaupun ada yang istilahnya kami diperlukan untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam artian ada nggak surat yang terkait dengan misalkan kami pernah melaksanakan sosialisasi pembentukan TPPK, mengundang seluruh kabupaten kota dan seterusnya. Undangan itu bisa kami lampirkan. Nanti monggo kontak saya, nanti akan secepatnya saya kirimkan ke Bapak Ibu sebagai kelengkapan dari portofolio apresiasi implementasi PPKSP ini Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bu Flo yang bisa saya sampaikan. Dan silakan Bapak dan Ibu, artinya begini, memberikan masukan kepada kepala dinas bahwa sebenarnya ini PPKSP ini pencegahan dan penanganan kekerasan betul, tidak hanya tenaga kependidikan tetapi ini juga melibat sasarannya adalah siswa Bapak dan Ibu agar siswa ini dilindungi, tidak terjadi, tidak mengalami kekerasan di dalam satuan pendidikan baik oleh siswa sendiri teman sebayanya maupun dari guru, begitu juga sebaliknya di PPKSP ini juga melindungi teman-teman guru dan tenaga pendidikan, agar tidak mengalami kekerasan di dalam satuan pendidikan saat melaksanakan tugas baik dari rekan sejawat maupun dari siswa Bapak dan Ibu. Jadi ini memang ada keterkaitan. Kalau kalau kita berbicara ini adalah kebutuhan siswa, maka ini di bidang Digdas. Tetapi kalau ini adalah kebutuhan untuk teman-teman GTK, berarti ini ada di bidang ketenagaan, Bapak dan Ibu. Saya pikir di dalam SK tersebut boleh saja melibatkan teman-teman di bidang GTK dan di bidang Digdas sebagai komponen yang di SK-kan di dalam satu surat keputusan pemerintah daerah tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini memang harus harus apa ya, kolaborasi, memang harus kolaborasi antar bidang yang terkait, tidak hanya Digdas tetapi juga bidang GTK dan bidang PAUD Bapak dan termasuk Dikmas Bapak dan Ibu ya. Ini Satgas ini nanti salah satu tugasnya adalah menyelesaikan kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di sekolah Bapak dan Ibu. Itu. Nah, kalau bisa diselesaikan di sekolah itu tim TPPK yang ada di satuan pendidikan. Ini yang bisa saya sampaikan Bu Flo. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya kembalikan ke Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin ada lagi, mungkin Pak Bidin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan kembali bersama Pak Edi terkait dengan PBD. Mohon izin, Pak Bidin. Baik, mungkin dicukupkan Pak Edi begitu Dari Bu Flo, Mbak, tadi satu dari lagi Bu Mbak. Flo. Bu Flo, baik nanti kami akan menghubungi Pak Kadis lagi untuk memberikan masukan Bapak dan Ibu, tapi bukan berarti kami ingin mendrive Bapak Ibu Kepala Dinas, tidak. Kami hanya sifatnya memberikan informasi terkait dengan TPPK ini, karena memang sampai sekarang tidak hanya di Bulungan sebenarnya Bapak dan Ibu, tapi hampir di seluruh wilayah juga masih terjadi sedikit hambatan terkait dengan pembentukan Satgas daerah ini Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bu Flo. Terima kasih banyak Bu Flo. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri Bu Flo. Ya, terima kasih Mas Edi. Kami menunggu aja apa yang disebutkan dari Pak Kadis. Jika beliau nanti mungkin meminta ke kami, akan kami bantu. Tapi alangkah bagusnya mungkin kita kembalikan dulu lah ke bidang yang menangani, yaitu ke GTK dulu. Nanti setelah itu apabila ada hasil apa keputusan dari Pak Kadis nanti ya barulah kita mengikuti apa yang diputuskan beliau. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Flo. Mbak Nurul, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas paparannya dan terima kasih kepada Bu Flo.
untuk diskusinya. Baik, melangkah selanjutnya kita akan membahas terkait dengan IKM, Bapak Ibu. Eh, untuk IKM ini akan disampaikan atau difasilitasi oleh Mas Haris. Mohon izin, Mas Haris. Apakah sudah siap ya? Ini siap, Mbak. Oke, waktunya kami persilahkan Mas Haris. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang sudah hadir dalam kegiatan rutin kita PMO ini, yang terhormat juga rekan-rekan dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Eh, izin share screen ya Mbak ya, langsung saja. Siap. Apa sudah terlihat Mbak? Ya, sudah Mas. Baik, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, mohon izin. Ini seperti biasa yang kita lakukan dalam agenda rutin PMO kita, bahwa tentunya IKM ini implementasi kurikulum merdeka di tentunya di Kabupaten Bulungan. Kita sudah melihat bahwa jumlah sekolahnya yaitu 412. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, datanya yang sudah kami tampilkan, di mana di dalam jumlah ini terdapat dua kategori, yaitu negeri sebesar 213, kemudian swasta sebesar 199 jumlah. Dan yang sudah IKM tentunya bisa kita lihat yaitu dengan jumlah 309, dan belum IKM tentunya 103. Mengingat ini waktu juga sudah akhir tahun, dan tentunya kita tahu bahwa proses IKM sudah berjalan dan masih memang perlunya peningkatan. Kalau tahun ini masih belum, kurang maksimal, Bapak Ibu, kita coba upayakan lagi, karena memang melihat dari progres yang kita capai, tentunya ini masih banyak sekali yang perlu kita tingkatkan. Contoh mungkin bentuk pendidikannya SD itu sebenarnya tinggal sedikit, tapi memang berapa kali kita memang PMO ya, Bapak Ibu semuanya, memang kendala-kendala memang eh, kita sudah mengetahui terkait ya, pastinya letak geografis dan lain-lain. Tapi mungkin nanti coba kita mitigasi lagi bagaimana penanganan terkait IKM ini untuk ke depannya, agar semuanya berproses 100%. Ya, kalaupun memang ada kendala, kita coba memitigasinya, bagaimana penyelesaian-penyelesaiannya. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu, tentunya kita semua juga tidak tidak mengharapkan bahwa prosesnya cukup sampai di sini. Coba nanti kita lebih ulas lagi, lebih lebih lagi berprogres lagi dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Baik, izin. Uh, Selanjutnya, nah, pemanfaatan PMM ya, Bapak Ibu. Uh, Mungkin izin Mbak Nurul, kita nanti ini akan sedikit kita padatkan, karena memang sebenarnya ini ulasannya sering kita sampaikan. Nanti mungkin langsung kita diskusi saja. Terkait pemanfaatan PMM, tentunya terkait jenjang PAUD masih perlu ditingkatkan, yaitu 95,5%. Memang perlu peningkatan lagi ya Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten. Kemudian jenjang SD, di sini juga yang berkategorikan berdasarkan grafik ini, baik di 13,4, cukup baiknya masih 64,1, dan perlu ditingkatkannya 22,5%. Saya lanjutkan. Dan untuk jenjang SMP, eh, hampir sama dengan jenjang SD tadi Bapak Ibu, yaitu untuk baiknya sudah mencapai progres pada angka 14,3%, kemudian cukup baiknya di 61,9, dan perlu ditingkatkannya 23,8. Nah, jenjang kesetaraan ini
Ini mungkin nanti kita coba lagi diskusi secara bersama peningkatan-peningkatan apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian hal apa yang menjadi kendala. Nah, terkait Kombel ini, eh, ya Bapak Ibu, seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa Kombel ini terutama di GTK nih ya, Pak Bidin ya, ya Bu Fla ya, biasanya ini memang yang mengatasi kan di GTK bahwa jumlah Kombel kita sampai dengan saat ini untuk Kabupaten Bulungan yaitu jumlah komunitasnya ada pada angka 204, Kombel dalam sekolah 166, kemudian Kombel antar sekolah 38. Cukup baik melihat dari jumlah laporan per jenjangnya itu SD memang belum maksimal, tapi ini sudah menorehkan progres yang menurut kita baik di atas 75%, dan SMP ya kita tidak usah melihat SMA SMK-nya ya Bapak Ibu ya, SMP-nya masih ya di bawah 75%, mencapai angka 62. Kemudian PAUD ini yang masih perlu kita tingkatkan. S- eh, Sebentar, saya coba tampilkan izin. Oke. Nah, ini Bapak Ibu dari Kabupaten Bulungan bisa kita lihat bersama, semoga terlihat dengan jelas ya. Coba kita hilangkan dulu SMK. Oke. Jenis komunitas yang sudah kita data yaitu berjumlahkan dengan 205. Seperti yang Bu Flo tadi sempat tanyakan, kalau tidak salah ya Bu ya, tadi eh, dalam sebulan atau 1 minggu berapa kali sih efektifnya, dan kemudian tadi sudah dijawab oleh Mas Herlambang bahwa paling tidak dalam seminggu sekali itu sudah melakukan pertemuan. Efektifnya seperti itu karena kita mencoba melihat kendala di lapangan, tentunya di kelas Bapak Ibu, misalkan di SD, kemudian guru kelas 2-nya mengalami masalah apa, kemudian apakah itu nanti ketika kombel didiskusikan sehingga menemukan pemecahan-pemecahan masalah yang terjadi di kelas-kelas Bapak Ibu, guru-guru ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang progres tadi eh, sudah bisa Bapak Ibu lihat jenjangnya. Saya coba, nah ini Bapak Ibu bisa dilihat angka-angkanya dan nama-nama sekolahnya. Tentunya seperti yang kita sampaikan di dalam beberapa kegiatan, mungkin Bu Flo di sini juga paling sering ya Bu ya. Paling kita sampaikan bahwa bisa mengakses pada Psikomika, dan Pak Bidin juga bisa mengakses. Tentunya ini karena rekan-rekan Bapak Ibu Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, terutama yang di GTK, untuk memantau apa saja yang telah dilakukan oleh kombel-kombel ini. Em, Tidak banyak Bapak Ibu yang kita sampaikan dalam hal ini karena memang di staf PMO kita coba mengeriak kembali apa saja yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Kemudian seperti yang tadi sampaikan juga pada PIC 04 yaitu PBD, perencanaan berbasis data, penanganan-penanganan apa saja yang perlu kita lakukan. Tentunya ketika dalam tahun 2023 ini masih menurut kita bagus, tapi memang belum maksimal. Tentunya kita diskusi bersama. Kemarin juga kita sempat ketemu yang Bu Fla ya di kegiatan yang di Luminor. Dipersembahkanlah ini PIC yang menangani terkait kegiatan-kegiatan yang ada di BPMP, sehingga nanti Bapak Ibu Dinas Kabupaten Bulungan ketika menghadapi masalah yang bersangkutannya di mana ini, apakah perencanaan berbasis data atau asesmen nasional
atau terkait IKM sudah mendapatkan kontak-kontak yang nanti bisa berhubungan langsung oleh petugasnya. Nah, ini tentunya tidak luput dari intensitas dalam kita berkomunikasi, Bapak Ibu, dan upaya kita juga tidak kurang selama ini kita coba memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Namun memang kendala-kendala yang klasik tentunya sudah kita ketahui secara bersama terkait daerah yang memang tidak memiliki jaringan, kemudian beberapa guru juga mungkin dalam kendala, apalagi PMM ini kan ada di situ dilihatkan bentuk aksi nyata ya Bu ya, aksi nyata, kemudian progres belajar menggunakan perangkat ajar, itu semua ditampilkan. Lempar ya Mbak Nurul. Iya, iya tiba-tiba hilang. Iya Mbak. Ya, Ini silakan dilanjut, Mas. nandakan kalau sore ini katanya. Sudah. Ya tentunya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, itulah yang kita sampaikan. Masih banyak hal-hal yang memang perlu kita tingkatkan, tapi bukan berarti di tahun 2023 ini kita tidak meraih apa-apa. Eh, Cukup banyak juga yang kita kerjakan, namun memang kalau kita melihat dari progres, kemudian kita capai harapannya semua baik, tentunya itu tidak mudah. Tapi inilah yang menjadi sebuah eh, trik atau sebuah eh, kerjasama yang kita tunjukkan bagaimana ini nantinya Bapak Ibu selaku yang memiliki sekolah dan kerjasama dengan kita bagaimana program-program ini berjalan dengan baik. Tentunya sangat diketahui oleh Bapak Ibu semua tujuan program ini seperti apa dan apa yang kita tuju semua sudah mengetahui. Eh, Perlahan tetap berprogres itulah yang menjadi utama kita ya Bapak Ibu, bukan artinya stop, mampunya segini ya, bukan seperti itu. Ya seperti yang Mas Pak Edi tadi katakan, Mas kan ada cara kalau bisa kita bantu penanganannya ketika memang ada beberapa satuan pendidikan yang tidak bisa dalam artian sama sekali mengakses, kita bantu. Tapi itu tidak menjadikan menurut saya sebuah kalau itu mungkin finalnya ya Bapak Ibu ketika memang sudah tidak bisa berupaya. Mungkin dari saya itu saja Mbak Nurul terkait IKM ini karena memang sebenarnya sudah banyak progres yang dari PMO bulan kemarin sampai dengan hal ini dalam artian pemanfaatan PMM juga memang progresnya start memang masih perlu ditingkatkan tapi yang terkait tombel kita upayakan terus. Kenapa ini juga menjadi hal yang penting dalam IKM ya tujuannya agar komunitas ini bisa mengantarkan Bapak Ibu semua untuk memecahkan sebuah kendala atau permasalahan yang ada di satuan pendidikan mengenai kurikulumnya. Demikian uh, dari saya mungkin ada yang didiskusikan ini, Mbak. Baik, terima kasih Mas Haris atas paparannya. Bapak Ibu dari Dinas Perhubungan mohon bisa untuk menanggapi terkait dengan IKM ini sendiri atau terkait dengan pemanfaatan PMM. Mungkin di lapangan ada terjadi kendala, bisa disampaikan dan kita mungkin bisa berdiskusi untuk saling menemukan titik pemecahan masalahnya. Disilahkan Bapak Ibu, Bu Flo atau Pak Bidin, dipersilahkan. Bidin, silakan Pak. Siap Bu Flo. Ada Pak Bidin, Pak Ya. Bidin silakan. Ah, ya Bu Flo ya. Kalau Bu Flo kita sering ini Bu Flo komunikasi Iya. kan Bu Flo. Oke, kalau gitu saya dulu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi Siap. ya. Oke, Mas Haris. Tadi Iya Bu. sempat dipaparkan data ya, data yang IKM tadi. Apakah data saya yang salah atau bagaimana ya? Boleh. Atau kesalahannya di mana begitu? Karena
berdasarkan SK, Mm-mm. SK Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka tahun 2023-2024 yang nomor 028. Nah, itu jumlah sekolah yang masuk di situ kalau tidak salah di data saya ada 216 SD dan SMP tuh. Mm-mm. Ya, itu gabungan SD dan SMP. Nah, nah, terus data PMM saya juga sudah saya buka di PMM ini masih berbeda sedikit jumlahnya dibanding yang ada di SK gitu. Mm-mm. Nah, ini yang saya belum belum tahu bagaimana ini. Apakah memang saya yang salah data atau memang sekolah ini belum tadi mendaftar ya, mendaftar Nah, di PNM atau bagaimana gitu kan? iya, Atau dari Mas Haris mungkin punya data jumlah keseluruhan yang tadi yang boleh. IKM. Nah, Mm-mm. nanti mungkin supaya saya bisa klopkan dengan data saya. Ini saya ada data yang saya ambil dari SK itu, Oh iya. SK yang 028. Izin, Ibu, langsung boleh kita diskusi nih Bu ya. Iya, boleh, boleh. Oke, Iya, iya, silakan. ini terlihat Mbak Nurul dan Ibu Flo izin. Iya, terlihat, Mas. Oke, Iya. kalau secara SK itu Bu, apakah ini Bu ya berlebih atau malah kekurangan ya Bu ya? Mungkin Kalau bisa. di sini berapa tadi jumlah mana yang dia? Jumlah Kalau seluruh kita sebentar Ibu, kita dapatkan secara keseluruhan SD SMP-nya. mm-mm, SD SMP-nya ya Ibu. Iya. Oke. Nah, ini saya tadi minjem. Ini kalau sebentar. Yang punya SIM baru. Yang punya SIM baru. Izin, Ibu. Kalau Ya, dari eh, baru Ibu kisaran SK-nya itu berapa Bu? Sebenarnya gini 206. Bu. Iya, hampir sebentar ini cara sortirnya coba saya ekspor dulu. Nanti ini Bu ya, kita share lagi kembali karena memang acuan kita kan dashboardnya menggunakan dashboard. PMM ini kan memang kita terdapat dari pusat. Apakah yang Ibu Flo tadi katakan sebenarnya sudah ada nih secara SK, tapi apakah sudah masuk terdata dalam ini kan kita belum tahu Bu ya. Kan Ya. nantinya coba kita ini kan kita cocokkan sandingan dengan data ini. Sebentar Bu, tempat saya muter-muter ini jaringannya. Kalau saya rasa Ibu Flo, nanti data yang memang Ibu nanti coba saya eskalasi, nanti saya kirimkan ke Ibu Flo setelah ini ya Bu ya, berapa sih jumlah eh, yang terdaftar dalam PMM ini. Yang tadi memang kalau secara yang dari SK-nya Ibu, PAUD dan SMP ya Bu ya, SD dan SMP ya Bu Flo. Kalau di Hmm. SK semua Mm-mm. ada PAUD, ada SD, ada Oke. SMP. Karena Siap. saya menangani Mm-mm. di SD dan SMP, saya coba bikin Mm. data, ngambil data dari Oke. lampiran SK itu, yang SD SMP-nya Mm-mm. gitu. Oke, kalau dari data kami ini kan Bu ada berkisar
317 ya Bu ya. Tapi kalau Ibu tadi kisaran 200-an ya Bu ya. Ya, SD dan SMP. Mm-mm. Oh, kalau SD dan SMP 205 kita Bu. Iya. Kisaran 205. Nah, itu Sehingga yang sekitar ada segitu. itu yang ada di dashboardnya PMM ya, Mas ya. Iya, betul ini Bu, Iya. bisa dilihat. Artinya, Iya, artinya Heeh. ada sekolah Mm-mm. yang ada di SK, sudah di SK-kan itu belum masuk Mm-mm. ke PMM. Iya, heeh. Berarti kan kalau dari SK itu tadi ada satu sekolah ya Bu ya yang memang belum masuk. Kalau dari datanya kan 206 ya Bu ya Iya, di SK-nya iya, Ibu, tapi di sini iya. 205. Apakah nanti coba kita lihat lagi Bu, apakah sebenarnya sudah masuk namun belum tercatat di ini di Iya. dalam PMM ini. Iya, Dua ratus mungkin enam itu belas Mas Aris. 216 ya Bu. Oh, Ya, iya di iya SK. iya. Heeh, 216. Baik baik Bu. Hmm. Siap. Oke Bu, untuk yang PMM mungkin itu nanti kita sampaikan datanya mana yang sudah ini ya Bu ya dari yang kita cocokkan nanti Bu. Oke. Karena kan Ibu ini secara dashboard apakah kemarin belum sempat dalam mendaftar dalam PMM-nya kan kita bisa bisa terjadi ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Itu Oke, dulu Mas Aris. iya. Mungkin dari Kombel ini Bu ada yang ditanyakan atau dari Pak Bidin ya Bu? Pak Bidin masih enggak ini? Masih bergabung tidak? Oh, masih ada. Pak Bidin gimana? Iya. Oke. Ya, kalau dari saya terkait dengan Iya Bu. Kombel, eh, jujur data Kombel yang ada sama saya itu data yang aktif melaksanakan literasi dan Oke. numerasi saja. Tapi kalau Bu. Kombel secara keseluruhan mungkin bisa dilihat di Komika tadi, Iya. hanya saja Komika betul. iya, hanya saja pengaturannya dari dinas ini seperti apa, misalnya mungkin ada jadwal mereka seperti apa diatur oleh dinas, misalnya ada Iya. kewajiban mereka misalnya setiap minggu tuh satu kali pertemuan seperti tadi yang Iya Bu. disampaikan tadi kan. Mm. Nah, itu Iya mungkin betul ya Pak Bu. Bidin yang bisa menjawabnya gitu. Siap ya, tidak apa Bu. Ya, Ini sebagai bentuk bahwa seperti yang kita sampaikan ya Bu ya biasanya untuk mengontrol dan Bapak Ibu juga bisa mengontrol meskipun sudah melakukan kalau belum melakukan mungkin bisa dikomunikasikan ya seperti yang saya tampilkan ini Bu izin. Eh, ya, ini kan sudah ada nih beberapa sekolah Kombel yang sudah melakukan ini Bu sudah melakukan pertemuan kemarin ini Bu bisa dilihat ini iya, contohnya iya, ada yang Muhammadiyah Tanjung nah kita harapkan kalaupun memang mereka melakukan pertemuan nah ini kan pertemuannya sudah kita lihat ya tentunya Bu Flo sangat hafal sekali nih Bu ya terkait iya, Kombel ini tapi kita ulang-ulang terus ya izin mohon maaf ya Bu iya, Flo ya. nggak apa-apa. Paling tidak ini sih Bu, biar kita saling bisa mengawasi bagaimana apa sih yang mereka lakukan, jangan cuma eh, datang kemudian menyelesaikan 30 menit tanpa ada mitigasi yang serius dari Bapak Ibu guru karena memang tujuannya Kombel itu kan Bu, ya kita tahu bahwa untuk penyelesaian-penyelesaian dalam proses belajar mengajar. Apalagi kan kita ketahui sekarang profil Pancasila itu harus bagaimana. Nah, ya seperti itulah Bu ya. Tentunya Bapak Ibu yang di Hmm. Satuan Pendidikan Kombel ini artinya jangan juga terpaku membentuk Kombel di dalam sekolahnya sendiri. Kalau bingung boleh antar sekolah tujuannya agar dalam pengibasan pengetahuan terkait IKM ini juga menjadi luas bagaimana dalam penanganannya. Mungkin Bu Flo izin itu dari saya karena memang dalam 1 tahun ini luar biasa Bu Flo kerjasamanya. Ya, dan yang sering kita punya Bu ya, izin kadang sampai malam apa segala macam ditanya ini ditanya itu
kami mohon maaf kalau dalam proses tahun ini juga lumayan menyibukkan Bu Flo nih Bu dan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Terima kasih dan luar biasa capaian yang kita capai uh, selama ini menunjukkan progres yang menurut kita juga bagus. Tapi tahun depan tidak luput lagi Bu, kita insya Allah panjang umur kita semua berjumpa lagi untuk tetap mengejar bagaimana penanganan seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Edi, bagaimana terkait PMO-nya nanti, apakah dengan pada kabupaten atau dengan kita nanti sebagai rekan-rekan untuk menjadi narasumber dan lain-lainnya, tentunya tidak luput itu semua bentuk yang paling utama adalah bentuk kolaborasi kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami dari BPMP, terutama untuk pimpinan Bapak Kepala dan Bapak Kasubag juga mengucapkan terima kasih effort yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya, baik dari dinas, baik dari rekan-rekan satuan pendidikan, setiap kegiatan ya Bu ya, hampir setiap kegiatan di hotel, setiap pertemuan dimanapun, tidak lupa hal-hal terkait PBD, apa itu IKM dan PSP itu selalu kita gencarkan dengan tujuan yaitu tadi agar semuanya tetap berprogres meskipun perlahan. Mungkin itu saja Mbak Nurul dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Haris, terima kasih Bu Flo dan Pak Bidin. Mungkin kalau misalnya ada yang hendak disampaikan lagi, monggo. Oke. Kalau tidak, mungkin kita usahakan aja ya. Iya, ya, Mengingat oke. waktu sudah memasuki Iya, uh, betul. jam pulang. Oke, Heeh. baik. Uh, Siap, Mbak baik, Nurul. ya, baik Bapak Ibu. Mungkin yang belum melakukan absen bisa untuk mengisi presensi dulu ya. Sudah saya kirimkan melalui chat. Kemudian untuk di sini sudah ada juga untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Edi tadi. Mungkin ini tadi sudah sempat ada closing statement dari Mas Haris. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Terima kasih kepada Mas Herlambang, kepada Pak Edi, dan kepada Mas Haris selaku fasilitator yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga informasi dan penyampaiannya uh, bisa membawa perubahan untuk Kaltara ke depannya begitu ya, atau terkhususnya untuk Kabupaten Bulungan begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya waktu. Mungkin sekian dari saya dan seluruh panitia. Atas nama panitia saya mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan kata. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, selamat sore. Selamat Iya sore. Bu, Terima selamat kasih, sore. Bu Flo. Terima kasih Bu Flo. Ya. Terima kasih Pak Bidin. Baik, Bapak Ibu sudah bisa untuk meninggalkan room jika sudah mengisi presensi ya.